Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah bersama saya Mikdad Adausi. Masya Allah di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama lagi. Jamaah yang ada di rumah juga boleh yuk siapin catatannya. Kita belajar bareng-bareng. Nah di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai sesuatu yang gampang banget diucapinnya tapi dipraktekinnya susah banget. Ada yang tahu nggak Bu kira-kira apa? Wah, kok pada pintar-pintar banget ini belum masuk ke pembahasan nih, keren banget. Tapi benar Bu, bicara soal ikhlas kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, kita sering banget tuh dengar orang bilang, udah ikhlasin aja insya Allah nanti diganti sama Allah. Sering ya Bu dengar kayak gitu ya Bu? Tapi prakteknya susah apa enggak Bu? Susah ya Bu, itu kayaknya belajar seumur hidup juga kayaknya masih susah. Nah tapi katanya dibalik itu malah kalau kita dari hatinya udah ikhlas banget, insya Allah Allah kabulkan malah yang kita inginkan jadi kenyataan. Karena amin ya Bu, Masya Allah. Karena Allah tahu hati kita tuh udah ikhlas beneran atau enggak. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya dalam tema kita di pagi hari ini. Temanya adalah kenapa saat ikhlas semua terkabul dan jadi kenyataan. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita di pagi hari ini Ibu. Waduh, Bapak juga semangat ya Pak. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu ada tayangan mengenai keikhlasan orang tua saat anak menikah. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Waduh Masya Allah, ini saya sempat bacain komentar-komentarnya, banyak yang apa ya, salut gitu sama anaknya begitu selesai ijab kabul langsung lari ke orang tuanya gitu. Jadi sedih juga ya Bu, sedih gak Bu? Wah, nah Ustaz Syam masih berkaitan sama tema kita nih. Pertanyaan ikhlas itu katanya syarat seseorang terkoneksi dengan Allah gitu ya. Nah kalau kita lihat dari video tayangan barusan, benar gak sih saat orang tua ikhlas melepas anaknya untuk berumah tangga. Nah saat itu juga katanya Allah itu nanti akan kabulkan semua kebaikan untuk rumah tangga sang anak. Nah cuma ada juga kan beberapa orang tua yang kayak, aduh saya tuh belum serak nih sama pasangan anakku, pengennya kayak gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Apakah nanti malah gak dapat keberkahan dalam pernikahannya? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, murni, itu semua tergantung dari niat seseorang. Syarat ibadah itu mesti karena Allah. Selain karena Allah sesuai tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ikhlas hatinya tapi tidak sesuai tuntunannya Nabi juga tidak bisa dikatakan ibadah. Pernikahan tidak sesuai dengan rukunnya, pernikahannya tidak sesuai dengan syariat, pilihan calon mantunya tidak sesuai dengan ajarannya Nabi. Nabi ajarkan pilih karena parasnya, hartanya, nasabnya, karena agamanya, utamakan agamanya maka engkau akan bahagia. Kalau sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, insya Allah akan memudahkan sang orang tua untuk ikhlas ridha melepaskan anaknya. Yang dia perhatikan bukan hanya daripada hartanya, yang dia perhatikan bukan hanya dari parasnya, yang dia perhatikan bukan hanya daripada agama, tapi dia perhatikan lagi selanjutnya ajaran Nabi. Apa itu? Sekufunya, setara enggak anak saya dengan dia nih, pendidikannya hampir-hampir sama enggak, ataupun keturunannya hampir-hampir sama enggak, daripada adat istiadatnya sama enggak, sehingga kalau orang tua sudah mengenal daripada calon mantunya ada perasaan keridhaan, keikhlasan dalam melepas anaknya. Kemudian yang kedua, sama saja ketika seorang mau bekerja. Pasti kalau kita mau bekerja, kita perhatikan dulu apa sih yang diinginkan perusahaan itu, apa sih syarat-syaratnya, berapa sih gajinya, berapa lama kita perhatikan, lama sebelum kita mendaftar ke situ. Nah ini bukan masalah pekerjaan 1-2 tahun kontrak, tapi pernikahan itu seumur hidup. Maka mesti ada ilmunya. Bagaimana mungkin ada
orang yang akan beribadah selama 30 tahun lamanya, 40 tahun, 50 tahun lamanya sampai ajal menjemput tapi tidak mempelajari tentang apa yang harus dilakukan di dalamnya. Banyak orang tua besok akad nikah baru diajar anaknya. Nah, kalau udah jadi istri begini. Nah, kalau udah jadi suami begini. Padahal besok udah menikah. Subhanallah. Kenapa tidak diajarkan sesuatu yang lebih lama lagi durasinya sehingga nanti akan ikhlas orang tua melepasnya. Waduh, Masya Allah. Kalau udah ikhlas ya, terkoneksi dengan Allah. Nah, karena syaratnya itu ya katanya supaya terkoneksi sama Allah. Waduh, penting banget. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam. Baik, Masya Allah. Bu, lanjutin jangan Bu. Masih semangat ya Bu? Tepuk tangan dulu dong Bu. Baik, Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi jamaah, tapi sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita. Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, izin nih. Iya. Ini kita melanjutkan masalah keikhlasan tapi berkaitan sama jodoh nih. Iya, kalau tadi dari orang tua melepas anak. Nah, sekarang dari posisi anak itu sendiri. Anak atau juga seseorang yang masih belum mendapatkan keikhlasan untuk menerima jodoh barunya. Seperti siapa ya? Seperti saya. Saya gak mau sebut. Ustaz Maulana, benar gak sih katanya nih, orang yang sulit menemukan jodohnya itu disebabkan karena belum ikhlas membuka diri untuk orang yang baru. Nah, sebaliknya nih katanya, kalau orang sudah mengikhlaskan orang yang dia sayang tapi bukan jodohnya, maka skenario indah itu akan terkabul. Nah, ini benar gak nih? Mohon penjelasannya guru, silakan. Izin Habib, Masya Allah, Tabarakallah. Dan Ustaz Syam baru aja dari Medan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Di penghujung Zulqaidah dan menuju Muharram besok ya. Zulhijjah besok ya. Besok ya. Maghrib ya, doa akhir tahun, awal tahun. Nah, buat kita semua, bagaimana perihal orang yang belum terbuka karena dia yang tidak membuka. Ketahuilah, jodoh itu takdir Allah yang sudah ditetapkan. Semua pasti ada pasangannya. Dalam hal ini tinggal bagaimana kita siap nggak, mau nggak. Kembali lagi. Dan ingat, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Janganlah engkau membuat aku hidup menyendiri. Berikanlah aku pendamping yang terbaik. Maka ketika sudah berjodoh ada pilihan, sebaiknya terima. Karena jangan berkata aku belum siap. Kapan siapnya? Betul tidak? Nanti aku kaya, kapan kayanya? Jadi jangan. Pokoknya sudah dicanangkan. Ayo harus siapkan diri. Membuka diri. Ya makanya salah satu pembuka jodoh adalah istighfar. Apa? Oh, istighfar. Istighfar. Oh, karena kadang-kala penyebab jodoh itu tidak terbuka. Karena kita sendiri yang tidak membukanya. Karena mungkin faktor dosa atau faktor kesibukan sehingga tidak ada kepikiran ke situ. Betul. Jangan tanya saya ya. Kalau Ustaz aku udah tahu pasti karena sibuk banget ya Ustaz jadi gak kepikiran. Baik, Masya Allah. Jamaah kita akan lanjutkan lagi tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu nih ada tayangan mengenai ikhlas tentang takdir yang sudah ditetapkan. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Tapi abah teh dari beca tuh ayah sabaraha sadin tenang. Gak pasti. Gak pasti. Ada pasti. Aduh ya Allah ngelihatnya gak tega Bib ya. Umur segitu bukannya banyak bersyukur. Betul hidup kita tuh jauh apa ya maksudnya kita dikasih kenikmatan sama Allah ya. Bib, nah kita bicara soal ikhlas, nah ini juga masih berkaitan sama tayangan tadi. Di saat kita ikhlas katanya menerima penghasilan kita yang belum sesuai atau bisa dibilang masih sedikit gitu ya. Nah kalau kita ikhlas katanya Allah itu benar gak sih akan mengganti, mengabulkan setiap apa yang diminta. Tapi caranya tuh harus ikhlas dulu. Cuma gimana Bib kalau namanya serba kekurangan bisa ikhlas? Atau ikhlas itu boleh disambil sama ngeluh gitu atau ikhlas itu berarti tandanya gak ngeluh. Nah ini mohon penjelasannya Bib silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mikdad dan semuanya yang hadir dan yang menonton acara ini. Artinya setiap sesuatu amal perbuatan kita itu, tapi semua amal ini ada amal kebaikan. Itu harus terkonek kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus punya raudhah, harus punya ikatan hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Di antaranya ketika orang itu mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhtiar, kita keluar rumah, kita kerja, apalagi untuk mencari nafkah, itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pulang ke rumah dapat atau tidak itu bukan suatu kewajiban. Di situ harus kita tanamkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya sudah keluar rumah dari pagi sampai ke malam, kok cuma dapat 1.000? Artinya 1.000 ini biasanya apa yang harus kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan 1.000 ini jangan kita katakan sedikit, tapi yang memberi kita adalah yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita konekkan hati kita, oh yang memberi 1.000 ini adalah Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memancing rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum apa-apa, oh kok cuma 1.000, oh kok cuma segini yang saya dapatkan hari ini, maka keikhlasan itu akan hilang di hatinya, maka rezekinya pun akan lebih disedikitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila yang dia dapat dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah yang ini akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlahnya sama, akan tetapi kebutuhannya tidak akan pernah kekurangan. Masya Allah. Jadi jangan dilihat dari nominalnya berapa besarnya, tapi lihat siapa yang memberinya ya. Siapa yang Allah memberinya? yang maha Allah besar Subhanahu ya. wa taala. Masya Allah. Nah kadang kita suka kurang bersyukur Bib ya. Betul. Dapat segini ngeluh, sedangkan banyak juga tadi kita lihat di tayangan banyak Bukan yang lebih kita kok, Magdad, saya enggak. Iya saya Habib. Baik terima kasih Habib, boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah. Baik jamaah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih dalam tema kita yang Masya Allah. Kenapa saat ikhlas semua terkabul dan jadi kenyataan. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.